Panas polemik nafkah Ruben Onsu untuk kedua putrinya. Kini memasuki babak baru. Tim audit keuangan disebut turun tangan untuk memeriksa penggunaan nafkah sebesar 200 juta per bulan yang diberikan Ruben Onsu untuk Thalia dan Tania. Sebelumnya, Ruben diketahui meminta transparansi terkait detail penggunaan dana tersebut. Namun, lantaran persoalan ini belum menemukan titik terang, audit keuangan pun disebut menjadi langkah selanjutnya. Kebutuhan anak itu berapa sih per bulan? Harus dihitung dong. Karena ini tidak termasuk ibu loh, dan boleh termasuk ibu, hanya anak-anak doang. Sekolahnya, fasilitas dan lain sebagainya, dan harus diaudit, semua harus transparan. Karena ini kan yang membiayakan Pak Ruben, kan? Lalu uang tersebut jatuh kepada siapa? Jangan sampai uang tersebut ke orang lain lagi yang tidak punya hak terhadap uang tersebut. Jadi saran saya kepada RO, Pak Ruben Onsu, karena Anda sudah mengeluarkan dana begitu besar untuk biaya anak saya, apresiat sebagai Dewan Etik Perlindungan Anak. Tetapi supaya uang Anda itu bisa benar-benar digunakan oleh anak-anak kamu, turunkan tim audit untuk melakukan audit. Berapa sih per bulan anak-anak itu menggunakan uang tersebut untuk biaya hidupnya, biaya makannya, biaya sekolah dan lain sebagainya. Turunkan tim audit supaya ada transparansi dong. Karena ini kan uang anak loh, tidak ada kepada uang mantan, tidak ada. Tidak ada kepada uang mantan, tapi kepada anak untuk fasilitasi kehidupan mereka, makan minum mereka, belanja mereka, operasional mereka. Coba adakan audit, kan audit itu kan simpel, tinggal panggil tim audit atau pihak bank untuk melakukan audit. Kan sama-sama ada di situ kan, uangnya kemana saja, berapa. Jangan sampai tidak ada transparansi dan ada pihak lain yang bukan anak yang menikmati. Anda tahu kan, itu aja. Kalau itu ternyata tidak benar, berarti ada penipuan. Ada dugaan penipuan dan penggelapan, dan itu masuk ranah pidana. Ada dugaan penipuan dan penggelapan, dan itu masuk ranah pidana. Perlu diketahui ya, ketika pasca perceraian dan hak asuh anak jatuh kepada ibu kandungnya, dan ketika ayah kandungnya ingin menengok dan menjenguk anak kandung tersebut, dihalang-halangi atau tidak diperbolehkan oleh ibu kandungnya, apakah dengan kondisi tersebut ayah kandung berhak memutus nafkah kepada anaknya? Jawabannya adalah tidak boleh. Karena berdasarkan pasal 41 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bapak atau ayah kandungnya berkewajiban untuk semua biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak. Jadi perlu diketahui bagi ibu kandungnya juga jangan sampai dihalang-halangi ayah kandung untuk menengok dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya. Karena di dalam putusan pun pasti ada keterangan memberikan akses seluas-luasnya untuk ayah kandungnya mencurahkan kasih sayang kepada anaknya. Kalau sampai hal tersebut dihalang-halangi, ayah kandung tersebut berhak mengajukan permohonan atau gugatan pencabutan hak asuh anak dari ibu kandungnya. Karena perlu diingat juga, hak untuk bertemu anak itu berbeda dengan kewajiban nafkah. Itu hal yang sangat berbeda. Jangan sampai kondisi konflik pasca perceraian merupakan korban untuk anak tersebut. Ketika Ruben ingin langsung bayar-bayar, kan nggak perlu bukan rekening. Iya. Ruben kan bisa langsung direct. Iya. Persoalannya kan harus disampaikan nggak? Diskusi. Perlu disampaikan nggak? Menyampaikan terlebih dahulu. Ben, anak-anak ternyata tahun ini uang sekolahnya per bulan sekian. Kan perlu disampaikan, Ben. Betul. Ini kan nggak pernah dilakukan. Enggak, maksudnya Ruben langsung aja. Nanti dia yang ngurus ke sekolah apa gitu. Kalau sudah tahu, mungkin bisa. Tapi kan sekarang kan itu kan masih wacana. Iya, wacana kan. Kalau direalisasikan, maka ini kan akan jadi bertolak belakang dengan apa yang dia sudah nyatakan. Saya tidak akan butuh lagi uangnya dia. Saya bisa kok tanggung jawab anak-anak ini. Jadi kan artinya ini akan menjadi suatu narasi yang membuat orang berpikir, nggak benar nih untuk Ruben ini. Sampai mantan istrinya sudah nggak butuh lagi duit dia. Sehingga akhirnya itu dianggap sebagai suatu kebenaran, padahal belum terrealisasi. Dan kemudian di sisi lain dia masih mengharapkan ada pembukaan nomor rekening bayar-bayar sendiri. Nah ketika ini bayar-bayar sendiri, yang melekat dalam ingatan orang kan adalah dia wanita mandiri yang sudah mengurus anaknya dan tidak perlu bapaknya. Ya, bagus. Dari awal sih sebenarnya kan nggak perlu ribut. Kan permintaan Ruben kan sederhana. Iya. Kasih waktu anak-anak bersama dengan saya sesuai dengan apa yang disepakati. Iya. Ini ada di sini tertulis 2-3 hari. Iya. Itu aku udah nangkep. Nah 2-3 hari ada nih. Dia tanda tangan. Iya. Yang mau notarisnya dia nggak ada dusta di sini. Iya. Kenapa ini nggak dijalankan? Iya. Ada nggak dari Sarwenda tidak mau menjalankan itu? Tidak menjalankan, tapi kalau misalnya dia tidak menjadikan itu sebagai suatu prioritas bahwa anak-anak juga butuh berkumpul bersama dengan ayahnya, nggak usahlah kita ambil dari sisi orang tua sekarang, dari sisi anak-anak. Komnas Anak sudah ngomong, KPI sudah ngomong bahwa anak-anak ini juga
memiliki hak loh untuk berkumpul. Namun di sisi lain, masih ada persoalan utang yang belum terselesaikan, serta perkara harta Gonogini Ruben dan Sarwenda yang kini masih menyisakan tanda tanya. Lantas, bagaimana kelanjutan persoalan tersebut? Akankah semuanya berakhir dengan kesepakatan atau justru membuka babak baru yang lebih pelik? Bagaimana kewajiban bayar hutang jika terjadi perceraian? Kita harus dilihat dulu ya, hutang ini merupakan hutang bersama atau hutang pribadi. Membedakannya gimana? Hutang bersama itu yaitu hutang ini dibuat untuk kepentingan bersama, kepentingan keluarga, kepentingan suami istri sebagai keluarga begitu ya. Sedangkan hutang pribadi yaitu dibuat untuk kepentingan salah satu pihak secara pribadi. Hutang dibuat tanpa adanya pengetahuan atau persetujuan dari pasangan. Nah, ini masuk kategori hutang pribadi. Ketika memang hutang ini termasuk hutang bersama, selanjutnya harus dilihat juga, adakah perjanjian pemisahan harta perkawinan? Kalau tidak ada, maka konsepnya terbentuk harta bersama. Dengan adanya harta bersama ini, maka ada juga hutang bersama. Ketika terjadi perceraian, maka tanggung jawab atas hutang itu tidak putus, tidak lantas hutangnya hapus gitu. Hutang tetap menjadi kewajiban. Kewajiban siapa? Kewajiban tanggung renteng antara mantan suami dan mantan istri. Ketika terjadi perceraian, harta bersama atau harta gonogini itu tidak lantas langsung dibagi dua. Nanti di pengadilan, hakim akan memeriksa apa saja yang merupakan harta gonogini atau harta bersama. Kemudian dilihat juga apakah ada hutang bersama. Ketika ada hutang bersama, maka harta bersama itu dibayarkan terlebih dahulu untuk kewajiban hutang bersama. Jadi bayar hutang dulu, jangan langsung dibagi dua begitu ya. Syukur-syukur kalau mencukupi, menutup hutang. Kalau tidak, maka ini menjadi beban tanggung renteng mantan suami dan mantan istri. Dalam prakteknya, dalam proses persidangan itu nanti juga akan ada negosiasi, akan ada musyawarah begitu di antara kedua belah pihak, suami dan istri, untuk menyepakati ketika ada utang, berapa persentase yang menjadi kewajiban si mantan suami dan berapa persentase yang menjadi kewajiban mantan istri. Ketika negosiasi musyawarah ini disepakati, maka ini yang akan menjadi dasar besaran kewajiban untuk membayar utang. Kalau misalkan negosiasi tidak menemukan kesepakatan, maka nanti hakim yang akan memutuskan. Tapi pada prinsipnya, utang bersama menjadi tanggung jawab, tanggung renteng antara kedua belah pihak, mantan suami dan mantan istri. Jadi rumah itu dibeli dalam kondisi layak huni sebetulnya. Cuma karena ingin lebih baik, ingin lebih mewah, ingin lebih bagus, ingin lebih sesuai dengan keinginan, direnovlah rumah itu. Renovasinya mencapai 11 miliar. Nah, minjemlah dia uang ke bank. Digadaikanlah rumah itu. Jadi ternyata rumah itu sudah lunas sebetulnya. Cuma dia digadein lagi karena ada ingin. Pelajarannya apa? Kadang kita mesti ngukur diri sih. Jangan maksain ke diri kita ataupun ke diri pasangan kita hal yang kita nggak sanggup. Kalau cuma sekedar ingin kan bisa nanti. Kalau sekedar ingin kan bisa menyesuaikan dengan kemampuan. Nah, pelajarannya gitu ya. Jadi uang yang nominalnya luar biasa itu pastinya kan harus dicicil. Nah, kita nggak pernah tahu nih kehidupan rumah tangga kita atau usia kita sampai mana untuk bisa nutup sih cicilan yang 11 miliar. Ya, jadi jangan pikir saya nggak suka sama Wenda, nggak, biasa aja sih, nggak kenal juga. Terus saya lebih suka Ruben, enggak. Cuman ini kita belajar bagaimana caranya kita bisa mengatur ingin. Ya buat apa kita harus sewa? Terus kita sendiri punya rumah, aku mikirnya kayak gitu kok. Maksudnya ya sebagai istri pasti maunya hemat lah. Nih pertama aku pertama aku beli handmes ya ini. Ini kalau tas kayak ini dibakar rusak nggak? Nggak tahu. Ya duitnya aja yang kebakar ya kan. Orang kan suka tes nih. Ini kulit asli ya guys. Nggak tahu, nggak berani tes juga. Tas gini banyak buat apaan sih? Kadang tuh kalau mau cari tetap aja warnanya nggak cocok gitu dipakai di baju. Ini Dior udah lengkap tuh Dior. Benar, Ini itu udah biji ini Chanel. Iya kan, itu banyak kan. Banyak banget tas lu. Ada 100 kali nih ya. Yang paling baru mana yang paling baru? Tas apa nih? Ini kok Aldo kita belinya lumayan dia lagi diskon. Mau beli diskonan juga? Ya nggak apa-apa.
aku nggak up to date banget juga orangnya. Dia ngomong, aku nggak up to date, nggak tahu juga mau beli apa. Tapi koleksi segini banyak kan kampret ya. Menurutku investasi ya. Jujurnya enggak, karena kan harganya juga turun kan sebenarnya. Cuma bisa dipakai karena aku ada anak cewek, bisa dipakai sama anak aku Oh aja. ya turun temurun. Iya, tapi kalau buat investasi sih jujur enggak deh ya. Kayak cowok deh, Kenapa? beli mobil emang investasi. Tergantung, ada yang naik. Kalau dimodif. Enggak, kalau mobilnya itu udah nggak keluar lagi, mobilnya itu langka gitu loh. Ya tapi kan selangkah-langkahnya nggak mungkin naiknya seharga lebih naik gitu kan. Ini bisa. Nanti kita racunin mobil guys. Iya, iya. Sarwenda mana yang mobilnya keren gitu JDM. Kemarin sih aku gara-gara modif-modif mobil, ternyata bagus juga. Tapi Bagus. modalnya juga gede banget ya. Ya satu tas lu cukup lah.